Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan beberapa materi dari keterampilan menyimak. Hakikat menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak berarti bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Orang yang mendengarkan belum tentu ia menyimak, sedangkan orang yang menyimak sudah pasti ia mendengarkan. Catur guna dharma ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, itu membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Nah, yang keempat, itu agar dapat memberikan responsi yang tepat. Menyimak banyak manfaatnya. Di sini saya akan menyebutkan 8 manfaat menyimak. Yang pertama itu menyimak untuk belajar. Nah, yang kedua ada menyimak untuk menikmati. Yang ketiga menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat menyimak untuk mengapresiasi. Yang kelima menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide atau mengeluarkan pendapat. Nah, yang keenam itu menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh menyimak untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedelapan menyimak untuk meyakinkan. Ada 6 hakikat menyimak. Yang pertama itu sebagai sarana atau alat. Nah, yang kedua sebagai keterampilan komunikasi. Yang ketiga sebagai seni. Yang keempat sebagai proses. Yang kelima sebagai responsi. Dan yang keenam sebagai pengalaman kreatif. Menyimak komprehensif. Proses menyimak itu ada 5, yaitu mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan yang kelima ada menanggapi. Nah, fungsi menyimak ada 3. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Jadi keputusan itu dapat dipikirkan dulu karena telah menyimak suatu informasi. Tidak salah mengambil tindakan. Faktor yang mempengaruhi menyimak apa saja sih? Nah, faktor yang mempengaruhi menyimak itu ada 8. Yang pertama itu fisik. Yang kedua psikologis. Yang ketiga pengalaman. Yang keempat sikap. Yang kelima motivasi. Yang keenam jenis kelamin. Yang ketujuh lingkungan. Dan yang kedelapan peranan dalam masyarakat. Dalam menyimak terdapat unsur-unsur. Nah, yang pertama itu ada pembicara. Pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Contohnya seperti saya sebagai pembicara. Nah, yang kedua ada penyimak. Penyimak adalah orang yang menerima pesan. Penyimak adalah lawan bicara yang diajak bicara, yang kita berikan informasi kepadanya. Nah, yang ketiga itu bahasa. Bahasa lisan yang digunakan sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung sara. Sara itu toksik, seperti kata-kata yang tidak sopan. Nah, yang paling penting itu bahan simakan. Unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak, ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu berupa informasi, gagasan, dan lain-lainnya. Menyimak ekstensif.
Sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal lebih umum, lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Nah, apa saja sih jenis menyimak ekstensif? Nah, ada 4 jenis menyimak ekstensif. Yang pertama itu menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, yang keempat menyimak pasif. Nah, menyimak sosial atau menyimak konvensional ataupun menyimak sopan biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang-orang mengobrol atau bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Yang kedua, ada menyimak sekunder, adalah kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang keempat, ada menyimak estetik, yang disebut menyimak apresiatif, adalah fase terakhir dari kegiatan termasuk dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, terlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Menyimak ekstensif. Apa sih menyimak ekstensif? Nah, menyimak ekstensif itu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memahami makna yang dikehendaki. Ada 6 jenis menyimak ekstensif. Yang pertama itu menyimak kritis, menyimak integratif, menyimak eksploratif, menyimak kreatif, menyimak konsentratif, dan yang terakhir itu udah menyimak selektif. Apa sih kegiatan menyimak kritis itu? Adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Nah, yang kedua ada menyimak integratif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pembicara agar memperoleh informasi tersebut. Yang ketiga ada menyimak eksploratif, ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatif pembelajaran. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Yang terakhir ada menyimak selektif, ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada, suara, dan bunyi-bunyi kata-kata, frase, kalimat, atau bentuk bahasa yang lainnya. Aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Ada 7 aspek yang mempengaruhi peserta didik. Yang pertama pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, serta bakat khusus, sikap, nilai, dan moral. Pertumbuhan fisik merupakan proses perubahan menjadi lebih besar, lebih panjang, dan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Nah, perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Yang ketiga ada emosi. Emosi dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dan kehidupannya atau dalam pertumbuhannya dan perkembangan manusia. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan dan perilaku fisik. Yang keempat ada sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan oleh karena itu, mulai dari seorang bayi hingga menjadi seorang anak yang dewasa akan bertahap mengenal lingkungan yang lebih luas.
Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Dengan demikian, dalam pembahasan yang ada dua pihak yang terlibat, yaitu mempunyai pihak penyampai dan pihak menerima. Bakat khusus merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan. Kemampuan itu akan dapat berkembang dengan baik karena dalam proses pendidikan bakat merupakan faktor untuk mendapatkan perhatian. Seorang yang memiliki bakat atau cepat dapat diamati sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Yang terakhir ada sikap, nilai, dan moral. Belum mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu kognitif, efektif, psikomotorik. Nah, semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan hal-hal yang benar dan salah. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan dan belum mengetahui maknanya. Cukup sekian presentasi saya tentang keterampilan menyimak, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.